wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi wal baitil mutahharin wa tayyibin syadillahi yaumil fatih. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين ولمشايخنا ولأرواح مشايخنا ولأسيما المصنف هذا الكتاب الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Halaman berapa Buka halaman 320. Kitabul Fadail, Babu Fadli Qiraatil Quran. Ya, lanjut. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak ada kehasadan itu kecuali pada dua perkara. Yang pertama itu rajulun atahullahu al-Qur'ana, seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya akan Al-Quran. Bahwa yakunu bihi, kemudian ia dengan Al-Quran itu bahwa yakunu bihi ana al-laili, maka seorang laki-laki itu mengerjakan atau membaca dengan Al-Quran itu di waktu malam, wa ana an-nahari, di waktu siang. Wa rajulun atahullahu, dan seorang laki-laki yang Allah berikan akannya malan, akan harta. Dia malan ini merupakan maf'ul sani dari kalimat atahu. Maf'ul awalnya itu adalah hak yang terdapat pada ata di sini. Kemudian Allahu ini dia menjadi fa'il yang muakhar dari maf'ul awal. Bahwa yunfikuhu, kemudian seorang laki-laki itu ia menginfakkan akan harta yang diberikan oleh Allah tersebut. Ana al-laili, di waktu malam, wa ana an-nahari, di waktu siang. Muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim atasnya. Wal ana'u, dan kalimat ana'u as-sa'atu, maknanya itu adalah as-sa'ah, yaitu waktu. Jadinya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar ini, dia menceritakan bahwa kehasadan itu dia diperbolehkan pada dua perkara. Yang sekalipun hasad itu kan dia tidak diperbolehkan, tapi hasad itu dia diperbolehkan. Di sini dijelaskan pada dua perkara. Pertama itu, kita itu diperbolehkan hasad kepada seorang laki-laki yang sering membaca Al-Quran di waktu siang dan waktu malam. Kenapa kita dianjurkan untuk hasad di sini? Karena fadilah daripada membaca Al-Quran itu sangatlah besar atau sangatlah banyak. Di antaranya fadilah membaca Quran itu ada hadis riwayat lain mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafa'an li ashabi. Karena nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat, penyafaat bagi orang-orang yang sering membacanya. Adapun fadilah Al-Quran yang lainnya itu, orang-orang yang sering membaca Al-Quran kelak akan dijuluki sebagai ahlullah, keluarga Allah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abi Hurairah, bahwa beliau itu pernah mendengar Nabi bersabda mengatakan, barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah yaitu menghormati akan keluarga Allah. Kemudian ketika Abu Hurairah mendengar sabda Rasul tersebut, beliau itu bertanya kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah itu memiliki keluarga? Maka Nabi menjawab, ya Rasul, Allah itu memiliki keluarga. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, kalau Allah itu memiliki keluarga, lantas siapa keluarga Allah? Kemudian Nabi menjawab, keluarga Allah di dunia itu adalah orang-orang
Maka sebaliknya barang siapa yang tidak menghormati keluarga Allah, Allah tidak akan menghormatinya dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian Rasul lagi bersabda, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada keluarganya. Keluarga Allah itu dia lebih mulia di antara semua makhluk kecuali di sana itu para anbiya. Di sana dijelaskan oleh. Maka di sini kita dianjurkan untuk hasad atau iri kepada golongan yang pertama ini. Kemudian kita itu diperbolehkan hasad kepada golongan yang kedua, yaitu seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia itu menginfakkan harta tersebut baik di waktu siang dan waktu malam, karena di sana itu padilah itu sangat besar. Maka selain daripada yang dua golongan ini, maka di sana itu tidak diperbolehkan oleh kita, itu tidak diperbolehkan untuk hasad, karena di sana itu hasad ini merupakan di sana itu sumber daripada semua kesalahan, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab An-Nasir. Karena sumber daripada kesalahan itu ada tiga. Pertama itu hasad, kedua itu sombong, yang ketiga itu loba. Adapun hasad itu dulu sumbernya, yang pertama mengerjakan daripada hasad itu ialah Qabil. Ini yang pertama mengerjakan hasad di dunia. Kalau yang pertama mengerjakan hasad di langit itu ialah iblis. Dulu diceritakan di sana itu ketika Qabil ingin dinikahi dengan saudara daripada Habil, ia itu iri sehingga sampai membunuh Habil. Dan maka kemudian ada pun daripada sombong itu dulu asalnya itu yang asal pertama melakukannya itu iblis, sebagaimana yang diceritakan dulu. Iblis itu dia ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, ia itu tidak mau sujud. Maka karena dia tidak mau sujud itu, maka dia dikatakan orang sombong sehingga dia itu dikeluarkan dari surga. Kemudian loba, orang yang pertama melakukan loba itu ialah Nabi Adam. Ketika dulu Nabi Adam diperbolehkan untuk melakukan segala hal di surga kecuali daripada mendekati pohon, maka dia itu loba sehingga sampai mendekati pohon tersebut, kemudian dia itu dikeluarkan dari surga. Adapun hasad ini juga dia merupakan salah satu penyebab tidak diterimanya daripada doa. Karena penyebab tidak diterimanya doa itu ada tiga. Pertama itu orang yang banyak gibah. Kemudian yang kedua itu orang yang sering memakan tabaran. Kemudian yang ketiga itu orang-orang yang sering hasad. Maka jangan heran kalau kita sering berdoa, kemudian doa kita itu tidak diterima. Di sana itu jangan heran kalau kita masih memiliki daripada salah satu sifat yang negatif tersebut, baik hasad ataupun sering memakan barang haram ataupun di sana itu sering bergibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.